Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal dalam program Mutilasi Multimedia ala Redaksi. Saat ini di sebelah saya sudah ada PJS Bupati Kabupaten Bekasi, Bapak Dhani Ramdan. Boleh disapa Pak, pemirsa kita dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dhani Ramdan, pejabat Bupati Bekasi. Bagaimana Pak, kabarnya sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Ini Bapak ini berdasarkan yang saya telusuri ya, satu-satunya lulusan IPDN yang nggak pernah jadi camat. Tapi jabatannya lebih tinggi daripada camat. Gimana Pak rasanya comeback menjadi PJ Bupati Kabupaten Bekasi? Ya, bercampur ya. Di satu sisi senang karena ini kepercayaan yang besar, baik dari pimpinan ya, Pak Gubernur, Pak Mendagri, maupun memang kami juga menerima memang usulan-usulan ya, harapan dari masyarakat untuk bisa mengisi kembali jabatan PJ Bupati, karena di tahun 2021 saya pernah juga di sini. Ya. Yang kedua, karena juga pernah merasakan ini juga saya mengetahui tantangan di Bekasi ini sangat berat begitu, sehingga ya campur deh. Ini sudah ketiga kali ya Pak ya menjabat sebagai PJ Bupati ya? 3 kali. Sebelumnya di Pangandaran ya? Di Pangandaran 2020, terus di Bekasi 2021. Dan sekarang ya. Setelah dari pelantikan belum sampai 100 hari. Ya. Yang untuk yang tahun ini. Saya ingin bertanya tentang program kerja selama 100 hari dari Pak Dhani Ramdan. Ya. Jadi memang saya diamanatkan oleh Pak Mendagri bahwa pengisian PJ kali ini memang sangat dinamis dan penuh tantangan. Karena apa? Karena waktunya panjang. Biasanya PJ itu hanya 3 bulan, 4 bulan. Sekarang ini hampir 2 tahun ya, meskipun SK-nya setahun. Yang kedua, bahwa dengan seperti itu maka sorotan masyarakat tinggi terhadap proses pemilihan PJ. Karena kan harusnya kepala daerah itu dipilih oleh rakyat. Kok ini diangkat oleh sehingga Pak Menteri ingin, ya ini pertaruhan katanya. Jadi kalau ternyata yang diangkat oleh pemerintah itu bisa lebih bagus, minimal samalah dengan bupati, wali kota pilihan pilkada, jadi harus punya challenge lah ya, jadi harus lebih bagus. Oleh karena itu saya tetapkan fokus-fokus, walaupun di sisi lain ya saya juga tidak bisa berbuat banyak karena kan anggarannya sudah berjalan gitu ya. Saya masuk di bulan Juli ya, jadi saya hanya bisa menyisir dari DPA atau dokumen anggaran yang ada itu, yang tercantum dalam APBD 2002, apa kira-kira yang bisa membuat capaian-capaian kinerjanya itu cukup menonjol, dan terpilihlah 4 fokus. Apa aja Pak? Boleh fokus pertama, pemenahan infrastruktur. Kebetulan memang sekarang sudah memasuki tahap akhir tender-tender, sehingga pekerjaan infrastruktur, perbaikan jalan, perbaikan sekolah, puskesmas ini sudah mulai berjalan. Yang kedua adalah pembangunan manusia. Dan di Bekasi ini selain masalah pendidikan kesehatan manusia, itu masalah pengangguran yang menonjolnya. Karena sebagai daerah industri tapi penganggurannya masih tinggi. Yang ketiga adalah masalah pemulihan ekonomi. Karena semua ini agenda nasional. Dampak dari pandemi ini ekonomi kita terkontraksi cukup dalam dan sekarang kita harus pulihkan. Dan yang keempat, reformasi birokrasi. Karena dengan bergonta-gantinya bupati tentu akan berdampak lah pada sistem administrasi kita, keberlanjutannya, pengembangannya. Nah ini yang menjadi fokus dari saya dalam 100 hari kerja ini. Saya ingin bertanya terkait masalah ekonomi nih Pak. Kabupaten Bekasi sendiri masuk dalam urutan ke-13 dari 27 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan nilai pengangguran terbuka. Program unggulan dari pemerintah dalam kepemimpinan Bapak seperti apa untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi? Begitu juga untuk mengatasi iklim investasi. Ya, pengangguran itu sebenarnya problem utamanya ya belum link dan match ya antara potensi lowongan kerja yang ada di industri yang sekian banyak di Kabupaten Bekasi itu dengan potensi pencari tenaga kerjanya, pencari kerjanya. Nah, para pencari kerja ini seringkali memang mereka sudah mengikuti sekolah gitu, pelatihan, BLK dan sebagainya, tetapi ternyata tidak sejalan dengan perkembangan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan. Ini yang sedang kita jembatani dalam waktu dekat, dan alhamdulillah dalam waktu 1 bulan pertama ini kami bisa menggalang tidak kurang dari 20 perusahaan yang akhirnya bisa membuka informasi lowongan kerjanya, standar kompetensinya, lalu kita carikan dari anak-anak kita yang sudah memenuhi itu. Dan ternyata kalau masih ada gap, kita punya BLK, kita programkan untuk itu gitu.
sehingga ketemu. Dan ini harus menjadi program yang berkelanjutan jangka panjang saya kira antara dunia kerja, dunia industri dengan dunia pendidikannya. Oleh karena itu supaya ini menjadi permanen, saya membentuk Satgas penanggulangan pengangguran yang di dalamnya itu berkumpul tuh wakil-wakil dari dunia usaha, dunia industri dengan wakil-wakil dari pendidikan, pelatihan, dan juga dinas tenaga kerja yang merekrutmen calon-calon tenaga. Artinya saat ini kan kalau berdasarkan angka BPS hampir 200.000 pengangguran ada di Kabupaten Bekasi. Orang-orang itu akan kita koordinir dan memberikan pelatihan dari Satgas yang Bapak dirikan tadi. Sebenarnya kalau dari informasi dari BPS 200.000 itu tidak ansih masyarakat Bekasi, karena banyak juga dari luar kan mencari kerja ke Bekasi. Nah, tidak semuanya langsung dapat kerja. Dan mereka menetap di Kabupaten Bekasi. Iya, karena mereka tidak balik lagi ke kampung kan kalau belum dapat kerja. Jadi akhirnya tercatat sebagai pengangguran di Kabupaten Bekasi. Tapi itu pun kan harus tetap kita layani. Ya. Kita akan beralih ke masalah infrastruktur. Tadi Bapak kan sebutkan ada infrastruktur juga. Yang paling menarik, saya baru saja mengikuti perkembangan channel YouTube dari Kabupaten Bekasi sendiri. Oh, iya. Yang Bapak ke lapangan menyatakan ada gagasan ataupun wacana terkait 3 fasilitas sosial, Islamic Center, alun-alun, dan Universitas Negeri milik Kabupaten Bekasi. Ya. Kan Bapak pada saat itu menyampaikan akan menggelar diskusi publik. Ya. Sudah ada perkembangan Pak dari diskusi publik tersebut? Itu berangkat dari kunjungan saya ke lokasi yang awalnya disiapkan untuk Islamic Center. Ya. Ternyata dalam perkembangannya kurang diminati karena cukup jauh. Aksesibilitasnya sulit, meskipun karena dulu belum ada pintu tol gabus ya ke sana gitu, jadi jauh. Terus akhirnya berkembang ide di era bupati berikutnya dijadikan pusat kegiatan sosial, pusat pelayanan sosial. Jadi model panti-panti, rehabilitasi dan sebagainya yang penyenang-penyenang masalah sosial itu di sana gitu. Karena bangunannya sudah sebagian terbangun. Nah, di lain pihak ada lagi tuntutan dari sebagian masyarakat itu bahwa Bekasi kabupaten besar, penduduknya besar, industrinya maju, tapi tidak punya perguruan tinggi negeri. Gitu. Nah, itu juga mengincar lokasi yang itu. Makanya saya bilang ya untuk gampangnya kita buka aja diskusi publik. Kira-kira lokasi yang sekarang ada itu lebih cocoknya untuk Islamic Center kah? Atau tetap dilanjutkan untuk itu ya atau universitas itu. Nah, ini memang belum sempat dilanjutkan karena keburu kita dituntut oleh perbaikan jalan-jalan ya di mana-mana. Mungkin ini sudah pertengahan tahun kok belum ada kegiatan perbaikan jalan karena memang proses tender ini belum selesai. Sedang kita dorong, tetapi tuntutan masyarakat sudah keburu viral. Akhirnya saya menyelesaikan dulu itu deh. Tapi jika memang nanti sudah digelar diskusi publik dan ini ternyata menjadi Universitas Negeri Bekasi, bisa menjadi sejarah buat Bapak ya? Ya, walaupun sebenarnya secara kewenangannya universitas itu kan urusan pemerintah pusat ya. Mungkin kita bisa usulkan gitu, tapi nanti yang membentuknya, yang menyetujuinya itu harus kementerian gitu ya. Nah, paling kita bisa menyiapkan lahannya misalnya, kemudian menghibahkan bangunan dan sebagainya. Tapi kalau penyelenggaraan tidak bisa oleh pemerintah kabupaten. Jadi universitas negeri itu harus dikelola oleh kementerian. Tapi kita berharap memang karena ini aspirasi dari masyarakat yang cukup baik menurut saya harus diwujudkan. Begini Pak, sebentar lagi pada tanggal 15 Agustus kita akan memperingati Hari Jadi Kabupaten Bekasi yang menginjak usia 72 tahun. Ada program unggulan sendiri nggak dari pemerintah untuk menghidupkan pertumbuhan ekonomi, apalagi kita baru saja dihajar oleh pandemi COVID-19? Seperti apa gagasan dari Bapak? Ya, di sini memang terbagi 3 lah ya elemen ataupun segmen ekonomi kita. Pertama adalah industri besar, manufaktur. Itu umumnya memang kekuatan-kekuatan modal yang besar, baik PMA, penanaman modal asing maupun dalam negeri. Yang kedua adalah segmen pertanian. Itu ke arah utara itu umumnya masih didominasi oleh pertanian, khususnya sawah dan hortikultura. Dan yang ketiga adalah UMKM. Nah, kalau untuk industri, khususnya industri besar, itu sebenarnya kita hanya menjadi fasilitator saja, karena umumnya mereka pemodal-pemodal dan pengaturan, perizinan, semuanya pengendaliannya ada di pemerintah pusat. Nah, yang pertanian itu juga kita dorong, meskipun memang semakin terdesak.
oleh kebutuhan permukiman dan industri. Tapi ya kita tetap pertahankan, apalagi kita kemarin baru menetapkan luasan sawah yang dilindungi supaya ketahanan pangan kita aman sampai generasi-generasi yang akan datang. SK-nya baru saya tangani. Nah, yang untuk UMKM ini yang sekarang potensinya masih sangat besar, tetapi belum mendapat dorongan yang signifikan. Apa langkah-langkahnya? Ya kita membuka yang namanya UMKM Juara. Jadi kita menempatkan para pendamping-pendamping, umumnya pelaku UMKM yang sudah sukses, kita rekrut untuk menjadi pendamping-pendamping UMKM pemula. Nah, itu disimpan di setiap kecamatan. Kemarin kita pamerkan hasil pendampingannya, ternyata bagus-bagus barangnya. Kemudian kita kerjasama dengan retail, toko-toko retail untuk mewajibkan di setiap gerainya itu memajang dan menjual produk-produk UMKM kita. Nah, ini sudah berjalan, sebelum saya masuk sebenarnya sudah berjalan, tinggal saya tingkatkan saja melalui nanti bulan promosi UMKM selama bulan Agustus dalam rangka peringatan Hari Jadi, di mana di semua gerai-gerai retail tersebut wajib untuk menjajakan barang-barang UMKM. UMKM ciri khas dari Kabupaten Bekasi sendiri seperti apa sih Pak? Kebanyakan kuliner ya, yang kering gitu, jadi dia bisa oleh-oleh untuk pulang. Keripik gitu? Keripik, ada dodol, ada kemudian snack-snack, banyak sekali variasinya. Kemudian juga batik. Batik Oh ini khas ya, dari Kabupaten Bekasi? salah satunya kita memang hari Jumat menggunakan baju pakaian daerah seperti ini. Sebenarnya selain melestarikan batik Bekasi, juga mendorong UMKM pengrajin batik punya pasar yang cukup besar kan, karena jumlah pegawai kita banyak. Ada kawasan sendiri nggak sih Pak ke pemerintah menyediakan kawasan memang di sini seperti pusat oleh-oleh atau pusat UMKM dari Kabupaten Bekasi memang kita pertontonkan untuk visitor, Ya. untuk pengunjung. Nah, kalau seperti itu memang belum ya, kita masih terus ke depannya seperti itu. Sekarang sudah ada Kampung Majun, di mana dia memproduksi majun untuk keperluan alat-alat kebersihan di pabrik-pabrik gitu. Nah, ini sudah terbentuk 1-2, tapi kalau yang kuliner ini masih tersebar dalam skala yang kecil. Oke, pemirsa, kita tidak bisa berlama-lama untuk memutilasi Pak Dhani Ramdan karena mobilitas beliau yang sangat tinggi. Mungkin kita akan mengakhiri sesi wawancara atau talk show kita dengan Pak Dhani Ramdan. Hari ini mungkin akan dilanjutkan minggu depan gitu. Siap, ya. Ketika ada Bapak episode mengizinkan kembali gitu kan. Ya. Pak, silakan untuk closing statement terkait pemulihan kita dalam masa pandemi kemarin terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya, alhamdulillah ya, saya bagaimanapun mendapat kehormatan untuk mengisi sejarah Kabupaten Bekasi, yaitu ketika puncak pandemi terjadi saya ditugaskan menjadi wakil bupati dan bisa menurunkan dari PPKM level 4 sampai PPKM level 1. Setelah itu saya kembali ke Bandung dan saya sekarang dikembalikan disuruh bertugas dalam kondisi pemulihan ekonominya. Maka di sini pun saya tentunya membutuhkan dukungan bantuan dari semua pihak karena tidak mungkin kita bekerja sendiri agar pemulihan ekonomi ini bisa lebih cepat ya di Kabupaten Bekasi, bahkan lebih maju dari sebelum kondisi COVID.